Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, atas limpahan nikmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan hidayah untuk datang ke salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan ibadah yang merupakan kewajiban kita semua, yaitu salat, kemudian dilanjutkan dengan belajar bersama ataupun menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita insyaallah akan sama-sama belajar, akan sama-sama mengkaji tentang keutamaan menuntut ilmu dan bagaimana kita bisa sukses dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Lelaki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, tua ataupun muda, semua diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena kita tidak mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan tepat dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita belajar. Oleh karena itu, keutamaan ilmu itu sungguh sangat banyak sekali. Bahkan para ulama menulis kitab-kitab secara khusus untuk menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu. Bahkan banyak ulama hadis juga memulai kitab-kitab mereka dengan kitabul ilm. Ini yang menunjukkan apa? Keutamaan ilmu. Karena ilmu itu adalah poros ataupun inti dari seluruh ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Dan kita tidak mungkin beribadah kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menyadari bahwasannya kewajiban menuntut ilmu itu dari kita lahir sampai kita wafat. Tidak ada liburnya, tidak ada istirahatnya. Oleh karena itu, jika seseorang beralasan dia memiliki kesibukan, memiliki tanggung jawab yang sangat banyak sekali,
maka hal itu semua tidak menjadikan dia diberikan uzur untuk meninggalkan menuntut ilmu. Karena kalau kita lihat sejarah para ulama, sejarah para sahabat, bahkan sejarah para nabi, kita lihat bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Nabi Musa, beliau melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk bertemu dengan Nabi Khidir untuk menuntut ilmu. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mencari satu hadis kepada sahabat Abdullah ibn Unais, menempuh perjalanan 1 bulan lamanya untuk mendengarkan satu hadis. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bergantian datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan saudaranya dari kalangan Ansor, karena beliau tidak bisa setiap hari menuntut ilmu. Ini menjadi bukti apa? Bahwasannya kesibukan itu dari dulu sudah ada. Setiap orang punya kesibukan, punya tanggung jawab. Tapi di manakah kita sebagai seorang muslim memprioritaskan ilmu tersebut? Oleh karena itu, mungkin sesekali kita merasakan futur ataupun tidak semangat dalam menuntut ilmu, itu sangatlah wajar sekali. Oleh karena itu, majelis-majelis seperti ini kita harapkan bisa meningkatkan kembali semangat kita dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan beramal soleh beberapa derajat. Allah juga berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Kemudian Allah juga tidak memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan keutamaan-keutamaan lainnya yang di dalam Al-Quran sungguh sangat-sangat baik sekali jika kita mau membaca dan mentadabburinya. Kita sebutkan satu hadis saja yang menunjukkan keutamaan ilmu yang diuraikan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Yang hadis ini sebenarnya hadis yang cukup panjang tapi kita ringkas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka apa? Dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini keutamaan yang pertama. Di dalam keutamaan yang pertama tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Man salaka thariqan. Siapa yang menempuh jalan. Artinya apa? Artinya perlu usaha, perlu perjuangan. Kita harus mengusahakan seluruh kemampuan kita untuk menuntut ilmu. Di situ menggunakan kata yaltamisu, bukan kata yatlubu. Di dalam bahasa Arab kata yaltamisu itu biasa digunakan untuk apa? Suatu usaha yang paling kecil. Artinya apa? Sekecil apapun usaha yang kita usahakan untuk menuntut ilmu, itu akan diberikan pahala, bahkan dimudahkan Allah jalan menuju surga. Allah tidak mengatakan kalian harus berilmu, tapi apa? Kalian menempuh jalan saja. Kalian berusaha untuk menuntut ilmu, maka Rasulullah SAW bersabda, kalian berusaha untuk menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kita tidak diminta untuk menghafal seluruh kajian yang kita hadiri. Kita tidak diminta untuk menjadi seorang hafidz Quran semuanya, tapi kita hanya diminta untuk berusaha untuk menempuh jalan menuntut ilmu. Bahkan kata yaltamisu itu biasa digunakan orang Arab untuk orang buta. Artinya usaha yang sangat kecil sekali. Kalau kita lihat orang buta gimana mereka berjalan, gimana mereka mencari barang, mereka meraba. Bayangkan sangat detail sekali Rasulullah SAW menggunakan kalimat ataupun kata dalam sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam.
Ini keutamaan yang pertama. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Kemudian keutamaan yang kedua sebagaimana disebutkan oleh Abu Darda, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu apa? Mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang mereka perbuat. Terhadap apa yang mereka perbuat. Ini sungguh keutamaan yang sangat besar bagi seorang penuntut ilmu karena para malaikat hadir di majelis-majelis mereka, mengepakkan sayap, dan para ulama memiliki banyak tafsiran tentang hal tersebut. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Sesungguhnya orang yang berilmu maka dia akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Di dalam suatu riwayat disebutkan hattal hitanu fil bahar atau hattal hitanu fil ma, sampai ikan-ikan di lautan. Ini keutamaan yang ketiga. Bisa kita bayangkan seluruh makhluk yang kita ketahui ataupun yang tidak ketahui itu memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Ini keutamaan yang sangat besar sekali ketika seseorang memiliki ilmu. Kemudian keutamaan yang keempat adalah wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada. Jadi keutamaan satu orang yang memiliki ilmu, satu orang ahli ilmu, itu seperti satu bulan jika dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Karena apa? Karena bulan itu dia cahayanya lebih terang daripada bintang-bintang. Bukan kita katakan orang ahli ibadah itu tidak baik, tapi ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu itu yang tidak baik. Karena ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Oleh karena itu, ilmu itu dibutuhkan siapa saja, ahli ibadah dan selain mereka. Kemudian keutamaan yang terakhir, yang kelima adalah wa innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Karena apa? Karena para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Wa innama warrathul ilma. Namun mereka para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang dapat memperoleh mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia sudah mendapatkan bagian warisan yang sangat banyak. Jika kita renungi, Rasulullah SAW itu tidak mewariskan harta kepada keluarganya. Bahkan semua yang diwariskan harta-harta tersebut menjadi sedekah. Tapi ilmu yang beliau miliki hingga sekarang bisa kita rasakan dan kita peroleh manfaat darinya. Inilah perbedaan ilmu dan harta. Oleh karena itu, ilmu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat-sangat banyak sekali yang tidak bisa kita sebutkan dalam majlis ini. Bahkan mungkin butuh kajian tersendiri untuk membahas keutamaan-keutamaan ilmu. Ini hanya sedikit isyarat dan sedikit ataupun beberapa keutamaan-keutamaan ilmu ataupun ahli ilmu. Kemudian sedikit catatan di sini bahwasannya semua keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an
ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam sabda-sabda beliau itu hanya ditujukan untuk apa? Ilmu agama, bukan ilmu yang lain, bukan ilmu-ilmu umum, bukan ilmu matematika, fisika, astronomi dan yang seterusnya. Karena apa? Karena ilmu-ilmu tersebut manfaatnya hanya dirasakan di dunia saja, tapi tidak memberikan manfaat di akhirat. Meskipun demikian bukan berarti kita mengesampingkan ilmu-ilmu tersebut. Kita tetap butuh orang-orang yang ahli dalam bidang-bidang tersebut. Tapi sebaiknya orang-orang yang mempelajari bidang-bidang tersebut meniatkan untuk apa? Untuk memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan pahala dari usahanya, jerih payahnya dalam mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Dan mengetahui pentingnya niat memberikan manfaat kepada kaum muslimin, ini juga termasuk dari ilmu agama. Karena orang tidak belajar, dia tidak akan tahu kalau niat memberikan manfaat kepada kaum muslimin itu niat yang mulia, niat yang sangat penting sekali. Oleh karena itu termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya seluruh keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah ataupun Rasulullah SAW dalam Al-Quran ataupun hadis itu hanya untuk ilmu agama saja adalah firman Allah dalam surat Ar-Rum, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian ayat selanjutnya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Allah Ta'ala ketika berfirman tentang orang-orang kufar, orang-orang musyrik, Allah berfirman, kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu. Artinya apa? Allah menafikan dari mereka ilmu. Mereka tidak punya ilmu. Tapi di ayat selanjutnya Allah mengatakan apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui apa? Zahiran minal hayatid dunya, hal-hal yang nampak saja dari kehidupan dunia. Artinya ketika di ayat sebelumnya Allah menyebutkan mereka tidak memiliki ilmu, kemudian di ayat selanjutnya Allah menyebutkan mereka memiliki ilmu, berarti dua ilmu ini apa? Berbeda. Artinya mereka tidak mengetahui ilmu agama, tapi yang mereka ketahui hanya ilmu-ilmu dunia saja. Ini termasuk salah satu dalil yang menyebutkan bahwasannya keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya untuk ilmu agama saja. Termasuk yang menyebutkan faedah ini adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala. Ikhwan dan akhwat sekalian, setelah kita mengetahui pentingnya ataupun kewajiban kita menuntut ilmu, keutamaannya, tentunya menuntut ilmu itu adalah proses yang panjang. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kira-kira kiat-kiat ataupun tips-tips apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama dan paling utama tentunya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Dan ibadah syaratnya dua, ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kita meniatkan ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah yang kita lakukan sia-sia, tidak bernilai pahala dan kita tidak akan mendapatkan pahala darinya. Oleh karena itu, jangan sampai ketika kita datang ke majelis ilmu, ketika kita berusaha untuk rajin mengikuti kajian, namun niat kita tidak benar. Meskipun disebutkan banyak para ulama ketika mereka juga dahulu memulai menuntut ilmu, mereka juga belum bisa 100% ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena tentunya orang itu belajar pasti ada tujuan-tujuan tertentu dan ini tidak diingkari. Namun setelah dia mengetahui, dia harus mengamalkan dan mempraktekkan hal tersebut. Ketika dia mengetahui bahwasanya ibadah itu syaratnya ikhlas, maka ketika dia menuntut ilmu dia harus ikhlas. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati.
tidak ada satu hal yang paling sulit saya obati kecuali niatku. Karena apa? Karena dia berubah. Bisa jadi kita dari rumah niat kita ikhlas, ternyata kita datang untuk cari snack, cari jajanan, atau niat-niat yang lainnya, ketemu teman, ngobrol, dan seterusnya. Terkadang hal-hal yang kecil seperti ini yang tidak kita sadari dan harus menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu, ini adalah hal yang sangat penting sekali yang perlu kita perhatikan. Bahwasannya tujuan utama kita menuntut ilmu ataupun niat utama kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tercampuri oleh niat-niat yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah apa? Kita harus mengosongkan hati kita. Maksudnya apa? Mengosongkan hati kita, menjadikan hati kita bersih. Karena apa? Karena ilmu itu tidak akan tersimpan di hati yang kotor. Karena ilmu itu tidak akan tersimpan di hati yang kotor. Oleh karena itu, sebelum kita menuntut ilmu, selain kita mengikhlaskan niat, kita juga harus membersihkan hati kita. Jangan sampai ada perasaan-perasaan buruk kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai hati kita itu banyak dosa-dosanya, banyak noktah-noktah hitam yang mengotorinya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwasanya hati yang kotor tidak akan menerima ilmu. Sebanyak apapun dia berusaha, ketika hati seseorang itu masih kotor, maka dia akan menolak menerima ilmu tersebut. Dan ini adalah termasuk hal yang sangat penting sekali dan menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus senantiasa apa? Sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena ibadah secara umum itu membutuhkan kesabaran. Puasa, sholat, zakat, haji. Jika kita perhatikan semua ibadah-ibadah tersebut membutuhkan kesabaran. Padahal ibadah-ibadah tersebut jangka waktunya mungkin tidak panjang. Sedangkan menuntut ilmu ini minal mahdi ilal lahdi, kata Imam Ahmad, atau minal mahbarah ilal makbarah, dari sejak dilahirkan sampai liang lahat, atau dari sejak tinta itu dituliskan sampai menuju makbarah ataupun kuburan. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya kita menjaga kesabaran dalam menuntut ilmu. Kesabaran dalam semua hal. Dari kita berangkat dari rumah, kita harus sabar. Misalnya menempuh perjalanan yang jauh, hujan, panas, kemudian misalnya motornya rusak, motornya misalnya ada masalah, dan seterusnya. Oleh karena itu, di antara salah satu hal yang bisa membantu kita untuk sabar dalam menuntut ilmu apa? Kita melihat bagaimana sejarah para ulama dahulu menuntut ilmu. Bagaimana perjuangan mereka sabar dalam menuntut ilmu. Bahkan kalau kita mendengar cerita-cerita dari asatidah-asatidah kita ataupun guru-guru kita, di masa sekarang pun kita mungkin akan terkaget-kaget. Padahal di zaman yang fasilitas sangat banyak, di zaman yang semuanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ketika kita kepanasan ada kipas angin, ada AC, banyak sekali alat bantu yang bisa membantu kita untuk menuntut ilmu. Namun meskipun demikian masih banyak orang yang tidak sabar menuntut ilmu. Oleh karena itu, kesabaran adalah suatu hal yang sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu. Sabar apa? Ketika kita misalnya membaca atau menghafalkan suatu pelajaran tapi tidak hafal-hafal. Sabar ketika kita ujian. Sabar ketika kita misalnya mendapatkan perlakuan yang kurang baik mungkin dari guru kita karena mungkin kita tidak perhatian dalam belajar, dan seterusnya. Banyak sekali aspek-aspek kesabaran yang harus kita perhatikan. Intinya apa? Kita menjadikan sabar itu menjadi kunci utama dalam
belajar. Baik yang kecil, baik yang tua, baik yang muda, semua harus sabar dalam menuntut ilmu. Yang keempat, yang selanjutnya adalah tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Karena apa? Ilmu itu sangat luas. Dan ilmu agama ini tidak ada satupun yang dapat menguasainya secara keseluruhan atau secara maksimal kecuali para nabi dan rasul. Karena ilmu ini memiliki cabang-cabang yang sangat banyak sekali. Kita ambil contoh yang sangat simpel saja. Ilmu ataupun agama kita, agama Islam, untuk kita bisa menguasai dengan baik tentunya kita harus belajar bahasa Arab. Bahasa Arab saja itu tidak cukup, meskipun itu adalah salah satu modal yang sangat besar. Karena setiap cabang ilmu, ilmu hadis, ilmu fikih, tafsir itu memiliki bahasa-bahasa sendiri juga. Jadi selain kita belajar bahasa Arab, kita juga harus belajar bahasa tentang cabang-cabang ilmu tersebut. Bisa kita bayangkan bagaimana kompleksnya, bagaimana detailnya para ulama dahulu merinci ilmu-ilmu yang ada di dalam agama ini. Oleh karena itu bahkan Imam Syafi'i di dalam kitab beliau Ar-Risalah, beliau mengatakan tidak ada seorang pun dari kalangan umat Islam yang dapat menguasai bahasa Arab secara maksimal kecuali apa? Kecuali para nabi. Kecuali nabi. Beliau sampai mengatakan seperti itu. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin saat ini kita pelajari, ternyata 1, 2, 3 hari ataupun beberapa bulan ke depan kita mendapatkan ilmu yang baru. Oleh karena itu kita tidak boleh terburu-buru merasa sudah banyak memiliki ilmu sehingga merasa lebih pintar dari yang lainnya, merasa lebih alim, lebih paham dan seterusnya. Bahkan para ulama dahulu mereka tidak tasoddur ataupun berani tampil untuk menyampaikan hadis sampai berusia berapa? Berusia 40 tahun. Sehingga Al-Imam Roma Hurmuzi di dalam kitab beliau Al-Muhadditsul Fasil, beliau menulis suatu babut tahdid qoblal arba'in, atau beliau menuliskan judul bab yang berjudul tidak ada ulama yang menyampaikan hadis sebelum mencapai usia 40 tahun. Termasuk ada salah satu kisah yang cukup unik ketika salah seorang ulama ingin datang menimba ilmu kepada Imam Ahmad di Baghdad. Beliau datang ketika itu bertanya di mana Ahmad bin Hanbal. Orang-orang yang ada di kota Baghdad mengatakan dia ada di rumah dengan kesibukannya sendiri, maksudnya belajar dan seterusnya. Terus orang ini bertanya, kenapa dia tidak mengajarkan hadis yang dia miliki kepada orang-orang? Kemudian orang ini menjawab, dia tidak akan mengajarkan hadis yang dia miliki sampai mencapai umur 40 tahun. Ketika itu umur beliau masih 39. Ketika orang ini pulang, kemudian tahun depan datang, beliau baru mendapati Imam Ahmad mengajarkan di Jami' Al-Mansur, salah satu masjid yang paling besar di kota Baghdad ketika itu. Beliau baru berani mengajarkan atau menyampaikan hadis yang beliau miliki. Bisa kita bayangkan, selevel Imam Ahmad, beliau tidak berani menyampaikan hadis yang beliau miliki sampai mencapai usia 40 tahun. Jika kita lihat di zaman ini, berapa banyak orang yang merasa baru belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi merasa dia sudah menjadi syekhul Islam. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dari fitnah terburu-buru dalam menuntut ilmu. Ketika kita sudah mengetahui, kita coba ulang-ulang lagi. Apakah pemahaman saya sudah benar? Apakah ilmu yang saya terima ini sudah sesuai disampaikan oleh ustadznya, ataupun justru pemahaman saya yang keliru? Karena ilmu ini sangat-sangat luas sekali dan yang bisa kita pelajari itu mungkin hanya sedikit saja. Kemudian yang selanjutnya di antara kiat-kiat menuntut ilmu adalah kita mencari guru yang
benar dan memiliki keilmuan yang jelas. Mencari guru yang benar dan memiliki keilmuan yang jelas. Karena ilmu ini adalah talaki. Kita menimba ilmu ini secara langsung berguru. Terutama di zaman yang banyak orang tidak mengerti bahasa Arab. Tidak mungkin dia akan membaca kitab secara langsung. Oleh karena itu kita harus selektif dalam memilih guru, memilih ustadz, memilih orang yang mengajari kita ilmu. Jangan sembarangan memilih guru. Karena apa? Karena bahayanya sangat fatal sekali. Karena biasanya ketika kita sudah mulai belajar kepada seseorang dan kita takjub dengan ilmu yang beliau miliki padahal mungkin yang disampaikan itu belum tentu benar, kadang fanatik itu mulai timbul dari hal itu. Akhirnya muncul rasa fanatik, muncul rasa oh ustadz ini masya Allah hafalannya kuat segala macam dan seterusnya. Ternyata setelah dicek ternyata apa yang disampaikan tidak benar. Oleh karena itu di zaman yang serba mudah saat ini kita harus lebih selektif lagi dalam memilih guru. Karena apa? Di zaman dahulu saja seorang yang awalnya itu mengikuti sunnah itu bisa berubah karena dia sekedar iseng-iseng datang kepada ahli bid'ah ataupun orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar, maka apalagi di zaman saat ini. Oleh karena itu, ketika kita tidak mengetahui apakah si A, Ustadz A atau B ini layak diambil ilmunya atau tidak, maka kita harus bertanya kepada Ustadz yang kita percaya. Kita lihat apa yang dia sampaikan, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Apakah yang disampaikan itu dalil-dalil ataukah justru dari kitab-kitab ataupun ucapan-ucapan para ulama yang belum jelas di mana keberadaannya. Karena zaman sekarang kita lihat banyak sekali orang-orang sekedar menyampaikan tapi tidak meneliti kembali apa yang dia sampaikan sehingga yang dia sampaikan itu tidak benar. Oleh karena itu para ulama mengatakan apa? Agar seseorang itu bisa meraih ilmu, dia membutuhkan apa? Syekhun sehah ataupun guru yang dapat membenarkan dia ketika salah. Ini adalah salah satu poin penting dalam menuntut ilmu, yaitu mencari guru yang benar dan jelas keilmuannya. Oleh karena itu, jika kita lihat para ulama misalnya Imam Madhab yang empat, itu mereka saling berguru. Misalnya Imam Abu Hanifah itu muridnya atau Imam Malik berguru kepada Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i dan seterusnya hingga saat ini. Artinya silsilah keilmuan ini jelas. Karena apa? Karena ketika kita serampangan mencari guru, ya akhirnya ilmu yang kita dapat juga serampangan. Kita capek-capek belajar, kita menghabiskan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata yang kita pelajari itu tidak benar, tidak berdasarkan kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang selanjutnya termasuk di antara kiat-kiat menuntut ilmu adalah kita konsisten dan kontinu dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah mulai tertarik untuk belajar fikih misalnya, ya kita usahakan setiap hari kita membuka pelajaran tersebut meskipun hanya sebentar. Karena sekali ataupun 2 kali, 3 kali kita meninggalkan kebiasaan kita menuntut ilmu, maka lama-kelamaan kita akan menjadi malas dan berat untuk mempelajari dari awal. Dan ini yang menjadi tantangan kita semua. Karena mungkin di awal kita semangat, tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, pelajarannya semakin sulit, semakin banyak hafalannya, ternyata tantangannya semakin besar, kita mulai mundur perlahan. Nah, disinilah pentingnya konsisten dan kontinu dalam menuntut ilmu.
Dan tentunya kita juga tidak bisa memaksakan semua orang, tapi hal itu bisa kita usahakan. Artinya jangan kita memaksakan diri, tapi juga kita jangan berhenti secara total. Sesibuk apapun kita, hendaknya kita punya jadwal rutin. Ini juga termasuk yang dinasihatkan salah seorang ulama, Syekh Abdus Salam Asy'air, ketika beliau ditanya, bagaimana saya menuntut ilmu di saat kesibukan saya yang sangat banyak. Kata beliau apa? Ilmu yang paling utama itu Al-Quran. Maka jangan sampai kita meninggalkan membaca Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwasannya orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik atau orang yang memiliki hafalan Al-Quran itu tidak boleh ataupun sangat buruk jika dia melewatkan 40 hari namun dia tidak mengkhatamkan Al-Quran. Artinya selama 40 hari kita usahakan kita mengkhatamkan Al-Quran sekali. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan kalau bisa setiap hari kita punya kebiasaan membaca buku meskipun hanya 1-2 halaman saja. 1 atau 2 halaman saja. Tidak usah berat-berat, yang penting kita memiliki kesibukan dalam menuntut ilmu. Karena Allah tidak menuntut kita harus membaca banyak setiap hari, yang penting kita berusaha untuk konsisten dan kontinu dalam menuntut ilmu. Karena ketika kita biasa membaca 1-2 halaman, nanti lama-kelamaan akan mudah untuk membaca lebih banyak lagi. Mungkin di awal-awal akan terasa berat, tapi semakin kita sering, maka hal itu akan menjadi mudah bagi kita. Kemudian di antara kiat terakhir dan termasuk kiat yang paling penting juga kita apa? Kita menjauhi dosa. Menjauhi dosa-dosa karena dosa-dosa tersebut dapat menghalangi kita dari menuntut ilmu dan mengotori hati kita. Jika sekelas Imam Syafi'i saja ketika melihat aurat seorang wanita secara tidak sengaja hafalannya hilang, apalagi kita di zaman yang sangat banyak fitnah ini. Ketika zaman beliau handphone nggak ada, wifi nggak ada, internet nggak ada, tapi beliau nggak sengaja melihat aurat wanita, itu saja bisa merusak hafalan beliau. Sedangkan kita saat ini duduk di rumah, iklan-iklan di mana-mana bertebaran. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dosa-dosa tersebut. Jangan sampai justru kita sudah belajar tapi masih santai saja dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ini berarti ilmunya belum diamalkan dengan baik. Karena mengetahui ilmu saja itu tidak cukup, harus kita amalkan. Justru kalau kita mengetahui saja tidak kita amalkan, itu menjadi bumerang ataupun menjadi senjata makan tuan untuk kita di hari kiamat kelak. Karena kita sudah berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Sebagaimana hadis yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya salah satu di antara yang akan dimintai ataupun ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat dan kaki seorang hamba tidak akan bergeser, di antaranya adalah tentang ilmunya, apakah dia mengerjakannya atau tidak. Nah, ini sangat penting sekali ketika kita sudah mengetahui sekecil apapun ilmu itu kita amalkan. Karena kalau kita tidak amalkan kita akan lupa. Misalnya kita sudah tahu sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, ya kita berusaha untuk istiqomah, untuk konsisten mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Jangan sampai kita bolong-bolong dalam mengerjakan amalan tersebut. Kemudian saya tambahkan satu lagi, kiat sukses dalam menuntut ilmu adalah senantiasa berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita dapat menjadi orang yang dikaruniakan ilmu. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tanpa pertolongan dan taufik dari Allah, kita tidak akan bisa menjadi orang yang berilmu. Termasuk di antara kisah yang disampaikan oleh salah seorang syekh
beliau menyampaikan ketika itu beliau bermajlis di majelisnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, salah seorang mufti kerajaan Saudi Arabia. Kalau nggak salah Syekh Abdul Karim Al-Khudair, beliau bercerita kepada murid-muridnya ketika itu, jadi di majelis itu ada dua orang. Satu orang itu terkenal sangat pintar sekali. Yang satu orang ini biasa-biasa saja. Ternyata yang satu orang ini dia terlalu menyepelekan. Jadi dia merasa pintar, dia merasa sudah tahu, sehingga dia tidak istiqomah dalam menuntut ilmu. Yang satu orang ini, meskipun dia orangnya lambat dalam menghafal, kemudian dia mungkin memiliki banyak kekurangan, tapi dia semangat dalam menuntut ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang lemah ini justru yang menjadi salah seorang ulama besar berkat keseriusan dan doa tulus yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meremehkan doa. Betapa banyak orang yang awalnya dia tidak memiliki kemampuan, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan yang luar biasa. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan kehendaki. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada pertanyaan, maka dipersilahkan sampai menjelang iqamah insyaallah. Baik. Jadi sebenarnya telat menuntut ilmu itu ungkapan yang kurang pas ya, karena di usia berapapun kita itu memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu meskipun mungkin kita terlambat. Karena banyak ulama itu juga mereka menuntut ilmu di usia yang sudah tua, termasuk salah satu di antara Al-Imam Al-Kisai. Beliau itu juga kalau nggak salah sekitar 40 tahun beliau baru menuntut ilmu, tapi meskipun demikian karena semangat beliau, beliau bisa menjadi seorang ulama. Artinya apa? Artinya kesempatan itu ada. Apalagi di zaman sekarang ini, kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan akses sangat mudah sekali jika kita dibandingkan dengan zaman dulu. Namun tentunya di usia kita yang mungkin sudah cukup berumur ya, kita harus memiliki prioritas dalam belajar. Tentunya yang harus kita prioritaskan adalah ya apa yang akan menjadi pertanyaan kita kelak di akhirat, yaitu tiga hal: tentang Allah, tentang Nabi kita, dan tentang agama kita. Tentang Allah ya kita belajar tauhid, tentang Nabi kita ya kita belajar tentang sirah Nabi, hadis-hadis Nabi, dan seterusnya. Kemudian tentang agama kita utamakan belajar tentang rukun Islam, syahadatain, syarat-syaratnya apa saja, kemudian penghalang-penghalangnya apa saja, dan seterusnya. Kemudian yang kedua juga sholat, kemudian jika kita memiliki harta, zakat, kemudian puasa Ramadan, dan haji jika kita mampu. Itu secara umum. Dan alhamdulillah di zaman sekarang ini banyak sekali program-program yang membantu kita untuk mempelajari hal tersebut. Seperti contoh kecil, Ustadz Dr. Abdullah Roy beliau memiliki HSI, kemudian asatidz yang lain memiliki pelajaran-pelajaran yang bisa kita simak secara bertahap dan bisa membantu kita dalam belajar. Artinya meskipun kita tidak bisa bahasa Arab sekalipun, kita masih bisa belajar. Meskipun sebenarnya untuk memperoleh faedah yang lebih besar kita harus belajar bahasa Arab. Jadi meskipun kita mengikuti kajian-kajian ataupun silsilah-silsilah al-ilmah tersebut, ketika kita ingin lebih, kita harus belajar bahasa Arab. Jadi sebenarnya di sini yang perlu ditekankan itu belajar bahasa
Arab. Meskipun sebenarnya itu hal yang mungkin cukup berat, tapi jika kita berusaha, insya Allah tidak lama kita akan bisa berbahasa Arab. Hanya butuh praktek dan kebiasaan saja. Mungkin itu jawaban dari Ana, semoga bisa menjawab pertanyaan. Iya. Kalau itu Ana harus buka referensi dulu ya, karena takut salah. Bentar. Jadi di antara penafsiran para ulama tentang kenapa para malaikat mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu ada 4. Yang pertama, hal itu sebagai bentuk apa? Penghormatan. Bentuk penghormatan kepada para penuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Artinya tundukkanlah waqfid janahaka lil mu'minin, dan tundukkanlah sayap kalian bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di antara tafsiran yang lain adalah maksudnya mengepakkan sayap itu adalah kinayah dari doa dan istighfar, ataupun kiasan dari doa dan istighfar. Ini tafsiran yang kedua. Karena apa? Karena sebagian ulama menyebutkan ketika malaikat itu ingin berdoa atau beristighfar, mereka mengepakkan sayapnya. Nah, ini yang tafsiran yang kedua. Kemudian tafsiran yang ketiga adalah ini adalah kiasan dari membantu ataupun bantuan untuk para penuntut ilmu. Artinya apa? Para penuntut ilmu dilindungi oleh para malaikat, dibantu oleh para malaikat. Jadi maksud mengepakkan sayap tadi adalah bantuan dari malaikat. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, fahal min talibin ilmin yu'anu alaih. Adakah seorang penuntut ilmu yang akan dibantu? Kemudian tafsiran yang keempat adalah ini adalah kinayah bahwasanya ataupun kiasan bahwasanya mereka mendatangi majelis-majelis zikir. Penjelasan bahwasanya mereka mengepakkan sayap itu bukan di udara, tapi mereka itu mendarat dan hadir di majelis ilmu. Jadi itu di antara 4 tafsiran dari para ulama maksud dari mengepakkan sayap para malaikat. Wallahu taala a'lam. Iya, silakan. Terima kasih. Dari awal sampai akhir kita cukup bisa kata ilmu. Kalau di semester 1 bisa sesuai mata kuliahnya mau ialah. Tapi sementara kita tidak menangkap ya. Misalkan salah satunya dari ilmu itu sistematis, elektrik. Ya. Ini yang kita mau ajar ini belum tampak. Kenyataannya sekarang lain sih. Sekolah agama di Depok, ya, sekolahnya di Dinas. Kemudian muncul lagi aliran ada logika, ada mantek. Maaf, saya bukan orang pesantren, jadi barangkali secara sekilas saja. Apa sih ilmunya yang nantinya diartikan sebagai ilmunya Allah, ilmunya? Apakah harus terkait itu sebenarnya? Sistematika, dialek itu berlangsung. Baik. Iya, jadi pembahasan kita di sini adalah sebenarnya ketika kita sebutkan ilmu, karena ilmu ini cabangnya sangat banyak sekali, tapi yang kita fokuskan di sini adalah ilmu agama yang menjadi kewajiban seorang muslim yang harus dia ketahui. Artinya apa? Artinya segala yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang harus dia ketahui
itu adalah yang menjadi fokus pembahasan kita pada malam hari ini. Artinya ilmu-ilmu yang Bapak sebutkan tadi itu adalah ilmu-ilmu mungkin penunjang, tapi bukan ilmu yang menjadi inti dari yang kita bahas. Ilmu tersebut penting tapi bukan hal yang paling penting. Iya, seperti itu mungkin. Karena jika kita teliti, ya semua ilmu itu memang penting, tapi kita harus punya prioritas. Seperti tadi sudah saya singgung terkait apa namanya ilmu-ilmu yang tiga hal yang akan kita ditanya di akhirat nanti, ya fokus kita ke tiga hal ini saja. Apa yang menunjang, ketika kita bisa memahaminya tanpa ilmu-ilmu yang lain, ya kita sudah mencukupkan dengan hal tersebut. Seperti itu. Iya. Fardu kifayah. Jadi harus ada yang mewakili dari kalangan orang Islam, karena kita juga kita butuh dokter yang muslim, kita butuh ahli dalam berbagai bidang yang muslim karena memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kaum muslim. Silakan, Pak. Saya pribadi seperti Bapak tadi, alhamdulillah saya dulu yang diskusi dengan ayah kandungnya. Memang ada yang belum pernah didiskusikan dan saya ingin tanyakan. Untuk menuntut ilmu itu terutama untuk anak-anak kita, mungkin dari pandangan Anda, bagaimana dulu orang tua panjenengan Islam panjenengan, karena setahu saya kalau saya ada dulu ya beberapa kali itu luar biasa, masya Allah, cerdas, pandai. Jadi bagaimana dulu Ustaz hal itu bisa Baik, untuk ini sebenarnya pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi sebenarnya mungkin terkait tips-tips untuk belajar untuk anak-anak, ya sebenarnya karena zaman ini sekarang sudah mulai lebih berubah dan lebih modern ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita menjadikan anak itu suka dan cinta belajar dan menjauhkan segala sesuatu yang menghalangi mereka belajar atau mengganggu fokus mereka belajar. Ketika kita sudah bisa menanamkan kecintaan kepada ilmu kepada anak dan menghalangkan semua hal-hal yang mengganggu mereka belajar, insya Allah dengan pertolongan mereka akan bisa belajar dengan baik. Dan kalau bisa, ketika kita mendapati anak misalnya di awal mungkin dia menolak, kita berusaha mendekati dengan pendekatan-pendekatan yang dia sukai. Misalnya dia sukanya membaca majalah, ya kita coba cari majalah-majalah yang kira-kira bisa dia gunakan untuk belajar. Kita medianya kira-kira yang dia sukai apa nih? Ketika dia suka nonton YouTube misalnya, ya kita lewat YouTube itu cuman kita batasi. Kalau sebagian yang Ana dengar dari asatidah-asatidah kita seperti Ustaz Abdul Hussein, mereka sangat tegas ya terhadap pendidikan untuk anak-anaknya. Mereka bahkan membatasi penggunaan gadget, bahkan mereka tidak memberikan gadget sampai anaknya misalnya menyelesaikan satu buku dan seterusnya. Jadi memang orang tua juga harus tegas. Kalau bapak saya sendiri sebenarnya nggak tegas-tegas banget, cuman mungkin ya karena kita belajar di pesantren, jadi kita sudah terbiasa disiplin lah di pesantren. Jadi kita di rumah ya sebenarnya nggak pernah juga diarahkan kamu baca ini segala macam. Ya alhamdulillah kita memang suka baca, suka belajar, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan untuk kita semua. Seperti itu. Iya mungkin terakhir ya. Orang yang menjalankan suatu amal tanpa ilmu itu bagaimana? Itu segala kemudian praktiknya bagaimana? Artinya banyak sekali orang sekarang itu salah satu contoh untuk melaksanakan suatu amal yang wajib, misalnya sholat
tapi dia tetap melaksanakan bagaimana dengan amal ibadah yang kita punya ilmunya itu Iya, terkait diterima amalnya atau tidak ini sebenarnya juga perkara yang gaib juga ya. Kita pun yang sudah memiliki ilmu juga kita tidak bisa memastikan apakah amalan kita diterima atau tidak, apalagi orang yang tidak berilmu. Nah, untuk menghukumi orang lain, nah ini sebenarnya menghukumi amal orang lain ini adalah bahasan yang lain. Jadi kita tidak boleh menghukumi, misalnya kita melihat seseorang kok kelihatannya nggak berilmu, jadi kita nggak boleh langsung memvonis dia nggak berilmu atau segala macam dan diterima atau tidaknya. Yang penting kita berusaha, kita sendiri belajar dan beribadah dengan baik. Urusan orang-orang yang mereka itu tidak mau belajar tapi mereka tetap beribadah, yaitu nanti akan dipertanggungjawabkan mereka sendiri. Jadi seperti itu. Ketika dia meyakini ini adalah kebenaran dan itu yang mungkin dia ketahui dari bapaknya, dari kakeknya, dan itu yang dia yakin kebenarannya, dia nanti akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Oleh karena itu, ketika kita bisa menasehati, ya kita nasihati. Ketika melihat kita yang berilmu, misalnya kita tahu kalau ternyata yang dilakukan si A ternyata setelah kita belajar kok itu tidak tepat, ya kalau kita bisa nasihati, kita nasihati. Tapi kalau memang kira-kira tidak mampu, ya kita cukup mengingkari saja seperti itu. Wallahu taala alam.